Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan Force Viewer untuk Bibliographic Analysis. Bibliographic Analysis adalah seperangkat metode kuantitatif yang digunakan untuk mengukur, melacak, serta menganalisis literatur secara ilmiah. Ada dua indikator bibliometrik, yaitu deskriptif dan evaluatif. Bibliometrik deskriptif digunakan untuk mengkaji produktivitas berdasarkan ilmu, geografis, maupun periode waktu dan bersifat top-down. Sedangkan bibliometrik evaluatif merupakan alat untuk menghitung kinerja penelitian unit yang lebih kecil, seperti menghitung penggunaan literatur, topik, subjek, atau disiplin ilmu tertentu, dan bersifat bottom-up, yaitu mengumpulkan semua publikasi yang relevan dari unit masing-masing. Manfaat analisis bibliometrik: memetakan hubungan antar konsep, memetakan state of the art. Ini penting untuk peneliti, terutama untuk mahasiswa S3 yang baru belajar melakukan penelitian secara intensif. State of the art ini untuk mencari kebaruan dari hasil penelitian yang dilakukan, memberikan wawasan terkait bidang tertentu. Ini bagi mahasiswa yang akan mencari wawasan karena baru belajar melakukan penelitian yang intensif. Memberikan arah penelitian selanjutnya, future works. Ini penting untuk mencari penelitian yang harus dilakukan untuk program doktornya apa. Force Viewer itu untuk apa? Force Viewer dapat digunakan untuk membangun jaringan publikasi ilmiah, jurnal ilmiah, peneliti, organisasi penelitian, negara, kata kunci, ataupun istilah. Beberapa analisis Force Viewer: co-authorship, co-occurrence, citation, bibliographic coupling, dan co-citation link akan dijelaskan pada halaman berikutnya. Co-authorship menganalisis analisis kolaborasi penulis dengan penulis lainnya. Nantinya Force Viewer akan menghasilkan visualisasi berupa nama penulis, organisasi penulis, serta negara asal penulis. Co-occurrence menampilkan jaringan bibliometrik antar keywords dalam bentuk visual. Citation menampilkan dokumen yang dihubungkan dengan dokumen lain apabila mereka menyetir artikel yang sama-sama diamati. Analisis ini berfungsi untuk memperlihatkan citasi antar dokumen, serta dapat digunakan untuk melihat self-citation penulis. Model visualisasi ditampilkan diantaranya dokumen yang diamati, jurnal, penulis, organisasi, atau negara. Bibliographic coupling menampilkan kedekatan kajian antar dokumen yang terhubung dan dibuat jaringannya jika melihat referensi yang sama. Ini yang keywordsnya ini. Model visualisasinya antara lain dokumen yang diamati, jurnal, penulis, organisasi, atau negara. Co-citation, visualisasi referensi yang digunakan oleh dokumen yang diamati. Referensi akan dihubungkan apabila referensi tersebut dipakai dalam artikel secara bersamaan. Misalnya referensi 1 dan 2 digunakan oleh artikel X, maka referensi 1 dan 2 dihubungkan. Input dari Force Viewer adalah file database bibliografi, Web of Science, Scopus, Dimension, Lens, atau PubMed. Bisa juga file pengelola referensi, RES, EndNote, dan RefWorks. Output dari Force Viewer: 3 visualisasi peta, visualisasi network, visualisasi overlay, maupun visualisasi density. Di output Force Viewer ini ada fungsi zoom maupun scrolling yang memungkinkan peta untuk dijelajahi dengan detail, yang sangat penting saat bekerja dengan peta yang besar yang berisi ribuan item. Tadi ada 3 visualisasi Force Viewer. Visualisasi network memperlihatkan jaringan antar istilah yang divisualkan.
Jika lintasan atau jaringan pada analisis bibliometrik bercetak tebal, maka hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antar satu term dengan term yang lainnya cukup banyak, dan sebaliknya jika tipis berarti hubungannya tidak terlalu banyak. Overlay menampilkan jejak historis penelitian. Semakin gelap visualisasi analisis bibliometrik, maka hal tersebut menunjukkan penelitian telah lama dilakukan. Apabila visualisasinya menunjukkan warna terang, maka penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada dalam waktu dekat. Ini adalah penelitian-penelitian yang akhir-akhir ini, gitu ya. Lalu density berfungsi untuk menampilkan kerapatan atau penekanan pada banyaknya penelitian, riset yang masih jarang atau yang sudah banyak dilakukan. Yang masih jarang berarti density-nya tidak terlalu padat, yang sudah padat berarti density-nya tinggi. Ini daftar pustaka yang digunakan. Ini manualnya dari Fosviewer, dan ini publikasi dari Sakya, Winotop, dan Rohanda. Berikutnya kita akan melihat demo yang akan dilakukan oleh Pak Danang Tri Agustiawan, dosen Universitas Brawijaya Teknik Industri Pertanian, yang saat ini menjadi mahasiswa semester 1 di program Doktor Teknik Industri Institut Teknologi 10 November. Dan Pak Danang ini di semester 1 baru kuliah 3 minggu. Dia telah melakukan analisa Fosviewer dengan sangat baik. Terima kasih, silakan menikmati demo berikutnya ini. Jadi tadi yang saya sampaikan Prof, kita bisa download ini, kemudian seperti kayak portable Prof, jadi kita nanti tinggal klik untuk lambang yang aplikasi, kemudian akan tampilannya akan seperti ini Prof. Nah di sini kalau dari beberapa tutorial yang paling gampang itu kita ambil file dari, misalnya di sini kita masuk ke Science Direct, ke Science Direct, kemudian misalnya ada keywordnya, misalnya tadi ada lean manufaktur big data, misalnya Prof, ini untuk sebagai misal Prof. Nah kemudian di sini kita misalnya untuk satu kali datanya di sini ada datanya, displaynya bisa 25, 50 atau 100. Kita coba sekali simpan 100 jurnal. Kemudian di sini kita ambil penelitiannya tahun, misalnya 3 tahun terakhir. Ini sebagai contoh saja Prof. Kemudian di sini kita ambil yang research artikel. Nah seperti ini Prof. Nah kita tinggal downloadnya yang di sini Prof, kita centang ini. Nah, kita sudah tandai ada 100 jurnal tadi, kemudian kita tinggal ekspor ini Prof. Nah, kemudian kita ekspor dari filenya adalah yang RIS ini Prof. File RIS ini, kemudian dia akan ke download. Nah ini Prof, filenya akan terdownload dengan formatnya adalah RIS. Ini bisa kita lihat di download kita misalnya. Nah di download ini tadi yang barusan kita download Prof, supaya nanti tidak membingungkan, kita misalnya kita bisa ganti apa namanya, tetapi formatnya RIS seperti ini Prof. Nah kemudian selanjutnya setelah kita sudah punya metadatanya itu, kita tinggal masuk ke sini, kita coba create seperti ini, akan muncul seperti ini. Kemudian kita masuk ke bibliografi datanya supaya kita bisa nanti dapat data citasi dari keyword dan lain sebagainya. Next, nah ini tadi kita bisa read data dari mana saja. Kalau kita misalnya sudah punya filenya secara PDF-nya, kita bisa pilih yang read data from database file. Tapi kalau tadi kita hanya pakai file yang RIS-nya aja, kita bisa klik di sini, sehingga kita nggak perlu download tadi yang satu-satu. Nah, kemudian nanti di sini kita pilih tadi di mana tadi kita simpan.
Kita tinggal, kalau di tempat saya kebetulan tadi saya tidak kumpulkan ke tapi di download download awal. Nah, ini kita cek file-file yang RIS tadi, bro. Ini beberapa kita bisa, karena tadi satu file ini dia mewakili 100 jurnal tadi. Kalau ada misalnya kita ingin ke next page, berarti kita bisa download banyak. Nah, di kasus ini saya tadi adalah 400 ini, bro. Tiap ini mewakili 100 jurnal. Oke, saya kemudian saya next. Nah, ini kita pilih tipe analisisnya adalah keyword, jadi kita klik yang bawah sehingga kita akan muncul keywordnya seperti ini. Kemudian kita next. Nah, ini keterkaitannya menunjukkan berapa banyak nanti thresholdnya. Jadi kalau 5 keyword itu sama terus, maka dia hanya ada 48 jurnal yang dia sama 5 keywordnya. Nah, ini bisa kita kurangi misalnya 2, berarti akan ada ini 240-an thresholdnya. Jadi ini tergantung, kalau kita ingin objeknya ada 3 keyword yang setiap jurnalnya harus sama, maka kita hanya akan dapatkan 16 jurnal yang nanti akan ada linknya tadi. Misalnya di sini 2 supaya mungkin banyak. Saya next. Nah, ini kita sebenarnya sudah punya kayak datanya, bro. Jadi yang keywordnya industri nanti ada 105 jurnal dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa screening di sini kira-kira yang enggak terlalu cocok, misalnya kita bisa hilangkan, misalnya jadi proses pokoknya kayak nggak terlalu nyambung, misalnya kita bisa hilangkan emission dan lain sebagainya, bro. Nah, ini bisa kita hilangkan sendiri, bin dan lain sebagainya. Misalnya kita nggak di environment, natural gas tidak kita matikan juga bisa. Kemudian next, finish. Nah, ini akan ada muncul informasinya seperti ini, ada 228 item yang kita pilih, kita yes. Nah, ini hasilnya, bro. Langsung dia memberikan hasilnya seperti ini. Menunjukkan ranah area yang diteliti, ini lingkup-lingkupnya, seperti tadi Prof sampaikan, lin hijau berarti udah lama sekali memang. Nah, ini yang besar-besarnya di mana? Semakin besar menunjukkan semakin banyak dia. Kemudian overlay visualisasi ini menunjukkan keterkiniannya, semakin kuning menunjukkan ini penelitian-penelitian yang terbarunya, Prof, yang saat ini banyak ditelitinya. Kalau semakin gelap ini yang menunjukkan yang sudah lama diteliti seperti itu. Kemudian ini juga dia bisa menunjukkan areanya, semakin terang, kuning ini semakin banyak, sudah gemuk penelitian di sini. Semakin dia gelap-gelap jauh-jauh seperti ini, maka itu kita bisa masuk di sini. Saya kemarin cari ini karena saya memang seperti yang saya sampaikan, saya masih belum bisa menentukan mana yang paling optimal yang akan saya kerjakan, sehingga saya butuhkan informasi seperti ini. Dan tentunya masukan dari Prof Moses tadi, Prof. Jadi, seperti itu, Prof, untuk penggunaannya.